Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin rasulul akhir wa fatimul anbiya'i wa imamir rusul ja'a bid-dinil haq liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah bunda serta anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Miss Dewi akan menyampaikan adab-adab sebelum tidur ataupun amalan-amalan yang Rasulullah lakukan sebelum tidur. Tetapi sebelumnya, kalian saksikan dulu video berikut ini ya. Nah anak-anakku, kalian sudah menyaksikan video tadi bukan? Pastinya kalian tidak ingin tidurnya seperti yang ada di dalam video tadi. Sangat tidak nyaman, banyak sekali gangguannya, dan bangunnya juga kesiangan, akhirnya jadi terburu-buru, ya, ke sekolah terlambat, bekerja terlambat, ya kan? Jika kalian ingin tidur nyaman tanpa adanya gangguan dan bangunnya juga nggak kesiangan, maka dari itu ikutilah amalan-amalan yang Rasulullah lakukan sebelum tidur. Di antaranya yang pertama yaitu berwudu. Yang mana wudu ini dilakukan sama halnya seperti kalian akan melakukan sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati." Apabila engkau hendak mendatangi tempat pembaringan untuk tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Adapun keutamaan berwudu sebelum tidur, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, anak-anakku, maka dari itu sebelum kalian tidur lebih baik kalian berwudu terlebih dahulu. Ya, insya Allah biasanya orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dia akan ditunjukkan mimpi yang benar. Adab sebelum tidur ataupun amalan yang Rasulullah lakukan sebelum tidur yang kedua, yaitu membersihkan tempat tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dahilata izarihi falyanfud biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalannya tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sebelum tidur, beliau terbiasa membersihkan tempat tidurnya terlebih dahulu dengan menggunakan sepotong kain, lalu dikibaskan di atas tempat tidur beliau sambil membaca bismillah. Tujuannya apa? Agar dapat tidur dengan nyaman tanpa ada gangguan debu, serangga, ataupun gangguan dari jin dan syaitan yang menempati tempat tidur. Adab sebelum tidur yang ketiga, yaitu beliau tidak menyukai tidur sebelum sholat isya. Jadi beliau itu cepat tidur dan cepat bangun kembali untuk melakukan ibadah malam. Diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla salatil isya'i wal haditha ba'daha. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, adapun adab sebelum tidur yang keempat, yaitu membaca doa. Doa yang biasa kita baca yang berbunyi, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan menyebut namamu, aku mati. Selain doa tersebut, ada beberapa doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca sebelum tidur. Di antaranya yaitu ayat kursi yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan dia tidak akan didekati syaitan sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Selain ayat kursi, ada juga doa lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca sebelum tidur, yaitu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fil lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga menganjurkan untuk membaca 3 surat Qul. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiupkan dan dibacakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali.
Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, jadi sebelum tidur jangan lupa bacalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari segala macam kejahatan, baik itu gangguan dari jin dan syaitan ataupun yang lainnya. Adapun adab sebelum tidur yang kelima, yaitu Rasulullah sebelum tidur beliau mematikan lampu terlebih dahulu, kemudian mengunci pintu, menutup bejana-bejana, dan mengamankan makanan-makanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabiha idza raqadtum wa ghalliqul abwaba wa awqil asqiyata wa khammirut ta'ama wasyaraba." Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu serta tutuplah bejana serta wadah-wadah makan dan minum kalian. Hadis riwayat Bukhari. Tidur dalam keadaan gelap insya Allah baik untuk kesehatan kita, dan ketika bangun pun insya Allah tubuh kita akan merasa segar dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Adab sebelum tidur yang keenam, yaitu berbaring menghadap kanan dan letak tangan ada di bawah pipi kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaji' ala saqikal aiman." Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur di malam hari meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anakku, jadi ketika tidur hindari tidur tengkurap. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan akan mengganggu kinerja jantung kalian. Jadi kalian nanti bisa sulit bernafas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha doja'atu yabghaduha Allahu azza wa jalla." Sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh yaitu mengakhiri dengan doa sebagai berikut. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tidur, beliau berbaring di sisi kanan dan berdoa, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajahtu wajhi ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan aku sandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku memohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika doa tersebut diamalkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, insya Allah akan mengantarkan kita husnul khatimah. Demikianlah adab sebelum tidur ataupun amalan-amalan yang Rasulullah lakukan sebelum tidur. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin hidup bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, untuk itu ikutilah sunnah Rasulullah. Demikianlah yang dapat Miss sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.